Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Oke, adik-adik sekalian, peserta eh, pembelajaran daring kolaboratif ya antara Universitas Dipa Makassar dan Universitas 10 November Papua. Pada hari ini atau pertemuan kedua ini kita akan eh, melanjutkan ya eh, materi kita pada saat kita eh, Zoom ya kemarin ya minggu yang lalu, dan hari ini eh, di mata kuliah algoritma dan pemrograman ada beberapa topik ya yang kemudian kita akan mencoba untuk saling memahami ya, lalu kemudian mencoba untuk mempraktekkan ya terkait dengan topik kita pada hari ini. Ada beberapa hal yang kita akan bahas. Yang pertama terkait dengan konsep dasar algoritma. Ya. Jadi apa sih pentingnya algoritma itu dalam pemrograman ya, atau sebelum kita membuat sebuah program aplikasi gitu ya, entah itu programnya kita bikin dari bahasa pemrograman C atau Java atau bahasa pemrograman yang lain gitu ya. Nah, itu kemudian kita harus memahami terlebih dahulu ya terkait dengan algoritma. Apa sih itu algoritma dan lain sebagainya. Lalu kemudian bagaimana sih ciri dari algoritma itu? Kenapa kita perlu bikin algoritma? Itu pertanyaan mendasar ya. Nah, kemudian ada contoh, nanti saya akan jelaskan algoritma ya. Kemudian yang terakhir kita harus juga memahami ya terkait dengan struktur dari algoritma dan juga struktur dari prosedur code. Nah, apa sih itu prosedur code ya? Dan lain sebagainya nanti saya jelaskan. Oke. Nah, ini ya konsep dari algoritma. Jadi algoritma ya eh, itu merupakan fondasi ya fondasi yang harus dikuasai oleh setiap mahasiswa, dalam hal ini kalian semua ya, yang ingin menyelesaikan suatu kasus atau suatu masalah secara berstruktur, efektif, dan efisien tentunya. Ya, teristimewa lagi bagi mahasiswa yang ingin menyusun program komputer untuk menyelesaikan suatu persoalan. Jadi, kalau kita berbicara mengenai buat program gitu ya, membuat suatu program, yang kita cari sebenarnya bukan hanya sekedar outputnya benar, begitu ya. Ya, bukan hanya sekedar outputnya benar, tetapi dari sisi komputasi, ya, dari sisi komputasi, apakah program yang kita bikin itu efektifkah, efisienkah, begitu ya? Ya, jangan sampai kita bikin program, outputnya benar bisa jadi, tetapi eh, butuh waktu pemrosesan yang lebih lama, begitu. Butuh waktu pemrosesan yang lebih lama. Contoh misal ya, saya ingin pergi, misalkan ya, saya ingin pergi dari Universitas Dipa Makassar ke MTC misalkan. MTC itu sebuah toko komputer ya yang ada di Kota Makassar. Dari Undipa ke MTC itu jalurnya ada banyak. Jadi outputnya itu adalah MTC gitu ya. Outputnya adalah MTC dari Undipa ke MTC. Jadi jalur ke MTC itu banyak. Banyak banget itu. Tetapi kita sebagai seorang develop nantinya, sebagai seorang pengembang aplikasi,
fokus tujuan kita bukan hanya sekedar outputnya sampai ke sana gitu ya, sampai ke MTC gitu. Tetapi lebih daripada itu sebenarnya. Jadi kalau dari Undipa ke MTC itu kita harus memilih nih dari jalur jalur yang mana kita bisa tempuh dengan memperhitungkan waktu dan jarak yang terpendek. Nah, gitu ya. Ini bisa jadi dari sini terus-terus ke Jalan Perintis, bawa ke Raeng, belok kanan tembus MTC. Atau dari sini belok ke tol, tembus juga MTC. Tetapi kita bisa memutuskan tuh, kira-kira jalur yang mana yang paling tepat. Nah, itulah pentingnya algoritma. Algoritma. Makanya dibilang di sini adalah algoritma itu adalah fondasi. Ibarat orang ingin membangun sebuah rumah, fondasinya harus kuat dulu gitu ya. Sehingga struktur-struktur berikutnya itu menjadi efektif gitu. Kalau fondasinya sudah tidak bagus, maka berikutnya pun juga pasti tidak akan efisien. Gitu ya. Makanya dibilang fondasi yang harus dikuasai oleh kalian semuanya kalau berbicara mengenai apa namanya membuat atau menyusun program komputer atau sebuah aplikasi. Apalagi kalau Anda ingin bergerak sebagai seorang programmer gitu ya, maka fondasi utama yang kamu harus pahami adalah algoritma. Nah, apa sih itu algoritma? Nah, ini ya. Ada beberapa definisi terkait dengan algoritma ya. Yang pertama adalah teknik untuk menyusun ya, menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah. Langkah-langkah penyelesaian masalah dalam bentuk kalimat dengan jumlah kata terbatas tetapi tersusun secara logis dan sistematis. Gitu ya. Nah, nanti saya berikan contoh. Yang kedua, ada juga yang mengatakan suatu prosedur yang jelas untuk menyelesaikan suatu persoalan dengan menggunakan langkah-langkah tertentu dan terbatas jumlahnya. Oke, dan yang ketiga, susunan langkah yang pasti ya. Bila diikuti maka akan mentransformasi data input menjadi informasi output. Jadi sebenarnya dari ketiga definisi ini kita mungkin saja sering mengalami atau sering melakukan hal ini gitu ya dalam dalam kehidupan kita sehari-hari begitu. Gitu ya. Jadi terkait dengan yang poin 3 ini sebenarnya nanti kita akan bicara mengenai siklus informasi. Karena sejatinya memang kalau kita buat sebuah aplikasi atau sebuah program komputer, yang dicari endingnya itu adalah informasi. Informasi. Nah, informasi itu bisa diperoleh dari pengolahan data yang kita telah lakukan. Bagaimana kita mengolah data, itulah kemudian kita harus menyusun prosedurnya. Kita harus menyusun langkah-langkahnya. Gitu ya. Sehingga data itu akan diproses menghasilkan sebuah informasi. Tapi poin pentingnya adalah sebelum informasi, sebelum data itu diolah, kita harus tahu dulu tuh langkah-langkahnya seperti apa saja. Nah, dan langkah-langkah itu harus kita susun secara sistematis dan logis. Saya tambah lagi dan benar begitu ya. Nah, nanti kita berikan contoh lah ya terkait dengan bagaimana sih kita membuat algoritma yang baik dan benar gitu ya dan seterusnya. Oke, nah ini sedikit catatan mengenai histori ya algoritma ya. Jadi sebenarnya algoritma itu bermula dari seorang apa ya cendekiawan ya sebenarnya ini namanya adalah Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi.
Ya, jadi beliau seorang matematis ya, dan astronomer Persia, dari Persia ya. Jadi penulis buku, dia ini menulis sebuah buku namanya adalah Al-Jabar wal Mukabala di beberapa abad yang lalu. Dan diperkirakan beliau ini wafat tahun 850 ya. Jadi dianggap sebagai pencetus pertama dari algoritma. Ya, jadi beliau ini dianggap sebagai orang pertama yang mencetuskan kata algoritma. Karena di dalam buku tersebut Abu Ja'far ini menjelaskan langkah-langkah dalam menyelesaikan berbagai persoalan aritmatika. Dalam hal ini adalah aljabar atau algebra. Ya. Nah, kemungkinan besar kata algoritma itu diambil dari kata al-khwarizmi yang kemudian berubah menjadi kata algorithm. Dan selanjutnya yang kita kenal sekarang adalah algoritma atau algoritma. Dan itu akan menjadi sebuah fondasi bagi kita di dunia IT ya. Terutama kalau Anda nanti akan bikin sebuah aplikasi gitu. Jadi pemahaman kita mengenai algoritma itu menjadi penting. Oke. Nah, ini ada beberapa ciri algoritma ya menurut Donald Knuth ya. Jadi beliau seorang penulis buku algoritma pada abad ke-20 ya yang menyatakan bahwa eh, beberapa ciri algoritma yang dia tuliskan. Yang pertama adalah algoritma itu mempunyai awal dan akhir. Ada titik awal dan titik berakhirnya gitu ya. Makanya kalau nanti kita bikin flowchart gitu ya, pasti ada titik awal dan titik akhir dari sebuah algoritma atau dari sebuah proses. Kemudian suatu algoritma harus berhenti setelah mengerjakan serangkaian tugas atau instruksi, atau dengan kata lain suatu algoritma memiliki langkah yang terbatas. Seperti tadi penjelasan yang sebelumnya ya. Kemudian yang kedua, setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat ya, sehingga tidak memiliki arti ganda, ya, tidak membingungkan atau ambigu ya. Kemudian yang ketiga, memiliki masukan atau yang kita kenal dengan istilah input atau kondisi awal terhadap sebuah data yang kita akan proses. Yang keempat, memiliki keluaran. Dalam hal ini adalah output. Yang kita kenal tadi adalah informasi atau kondisi akhir. Karena memang kita bikin aplikasi sebenarnya kita mencari informasi. Seperti contoh misal kita bikin aplikasi penjualan, yang kita ingin cari tahu adalah apa informasi yang bisa diperoleh dari penjualan itu. Misalkan saya ingin tahu berapa keuntungan saya pada bulan Agustus, pada bulan September gitu ya. Kemudian kira-kira bulan depan barang yang saya jual itu barang yang mana yang laku dan lain sebagainya. Itu informasi ya. Informasi. Makanya tadi dibilang membuat program itu sebenarnya bukan hanya kondisi akhir yang dicari, tetapi bagaimana mencapai kondisi akhir itu supaya efektif dan efisien dari sisi komputasi, lebih cepat, membutuhkan waktu proses yang lebih cepat, gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, algoritma harus efektif ya. Bila diikuti benar-benar akan menyelesaikan sebuah persoalan. Ya, jangan sampai kita membuat sebuah algoritma itu menambah persoalan, gitu ya. Karena sejatinya ada sebuah masalah, masalah itulah yang kemudian kita bisa pecahkan dengan urutan-urutan langkah yang tepat. Nah, sehingga nanti endingnya bisa menghasilkan sebuah informasi. Oke, nah ini beberapa contoh algoritma yang sejatinya ya kita sudah
lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, di sini ada proses untuk membuat kue, gitu ya. Proses membuat kue, algoritmanya apa? Nanti akan ada namanya algoritma resep bikin kue. Langkah-langkahnya bagaimana? Misalkan ya, campurkan 200 gram gitu ya, gram gula misalkan, kemudian sekian tepung terigu, 5 butir telur, kemudian diaduk hingga menjadi adonan. Itu kan langkah-langkah tuh. Gitu ya. Yang kedua, misalkan menggunakan pesawat televisi atau menggunakan TV. Algoritmanya adalah buku petunjuk. Bagaimana langkahnya? Ya, misalkan pastikan kabel power sudah disambung ke sumber listrik, ya, kemudian tekan tombol power hingga lampu indikator menyala dan lain sebagainya. Itu langkah-langkah. Kemudian yang ketiga misalkan praktikum kimia, itu prosesnya ya. Algoritmanya apa? Petunjuk praktikum atau prosedur praktikum. Bagaimana langkah-langkahnya? Misalkan campurkan 15 mg atau mili asam nitrat ke dalam 15 mili natrium hidroksida dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya algoritma itu sebenarnya kita sudah lakukan dalam kehidupan kita. Misalkan algoritma aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Dari seorang dari seorang mahasiswa, dari pagi sampai sore, kamu uraikan langkah-langkahnya. Bangun pagi kamu bikin apa, yang kedua apa, yang ketiga apa, dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, sebenarnya apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita itulah sebuah algoritma. Kita mau pergi kuliah pun juga Anda harus mengikuti tahapan kan? Ya, tahapan sampai di kampus ini yang kamu harus lakukan apa? Dari pagi kamu bikin apa, yang kedua apa, yang ketiga apa, yang keempat apa, dan lain sebagainya. Sehingga Anda sampai di kampus. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini misalkan contoh ya, contoh yang lain, algoritma makan siang di kedai cepat saji. Misalkan. Nah, bagaimana sih algoritmanya? Kita susun nih. Yang pertama, kita akan mencari lokasi ya. Mencari lokasi terdekat dari kedai siap saji tersebut. Langkah pertama. Langkah yang kedua, kita akan bergerak menuju lokasi tersebut. Jadi kalau kita sudah mendapatkan lokasinya di mana makanan yang kita inginkan itu diperoleh gitu ya, misalkan di jalan A, pergi. Setelah sampai, melihat di mana tempat memesan makanan. Langkah ketiga. Langkah keempat, antri di tempat antrian pemesanan. Yang kelima, melihat daftar menu dan memilih makanan yang kita inginkan. Yang keenam, melakukan pemesanan sesuai dengan selera. Yang ketujuh, membayar harga pesanan. Yang kedelapan, menunggu pesanan. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya, menerima pesanan. Oke. Kemudian yang ke-11, mencari meja yang kosong. Yang ke-12, meletakkan makanan di atas meja dan duduk. Ke-13, menikmati makanan. Ke-14, setelah selesai, meninggalkan kedai tersebut. Langkah-langkahnya. Karena tadi saya bilang, algoritma ini ya sudah kita lalui sebenarnya. Tinggal nanti kemudian kita akan mengurutkan ya langkah-langkah ini sehingga dia menjadi efektif dan efisien. Itu yang penting. Itu yang penting ya. Kemudian eh,
Yang berikutnya adalah ini ya, sifat algoritma. Oke, sifat-sifat algoritma. Oke, sifat-sifat algoritma itu ada berapa? Yang pertama ada input ya. Ya, input itu maksudnya suatu algoritma ya memiliki input atau kondisi awal. Ya, sebelum algoritma dilaksanakan dan bisa berupa nilai-nilai peubah. Dalam hal ini kita sebut sebagai variabel. Nah, variabel itu sebenarnya adalah representasi dari sebuah data ya yang diambil dari himpunan khusus. Nah, jadi input ini menjadi penting ya. Apa yang menjadi masukan terhadap proses yang kita akan lakukan nanti untuk mencapai sebuah hasil. Yang kedua, output. Ya, output. Apa output dari kegiatan algoritma ini? Misalkan ya, suatu algoritma akan menghasilkan output setelah dilaksanakan, atau algoritma akan mengubah kondisi awal menjadi kondisi akhir. Ya, di mana nilai output diperoleh dari nilai input yang telah diproses melalui algoritma. Jadi sebenarnya poin pentingnya sebenarnya adalah saya bisa tuliskan ya. Berbicara mengenai algoritma itu sebenarnya ada 3 hal ya. Yang pertama itu adalah ada input. Ini ya, input saya tulis ini. Kemudian ada proses ya. Dan kemudian yang ketiga adalah ada output. Nah, ini ya. Jadi setiap algoritma itu pasti memiliki proses ini. Apa yang menjadi inputan ya, yang biasanya ini nanti bisa disimpan dalam bentuk nama variabel. Apa itu variabel? Apa guna-gunanya variabel? Nantilah kita akan bahas ya. Kemudian variabel ini sebenarnya adalah representasi dari sebuah data. Nah, saya berharap Anda tahu apa bedanya data dan informasi ya. Data itu adalah fakta real yang belum memiliki makna. Kapan data ini memiliki makna? Ketika dia melalui tahapan pemrosesan di sini. Gitu ya, melalui tahapan pemrosesan. Apa yang diproses tergantung kasusnya seperti apa gitu ya. Nah, sehingga akan menghasilkan sebuah informasi. Jadi informasi itu sebenarnya adalah hasil dari pemrosesan data. Gitu. Nah, dan kadangkala informasi ini pun juga kadangkala nanti bisa menjadi inputan lagi di sini. Dan diproses lagi untuk mencari informasi yang lebih detail. Makanya inilah disebut sebagai siklus informasi. Tetapi sifat algoritma itu sebenarnya ada input, ada output, dan yang ketiga dia katakan definiteness ya. Jadi langkah-langkah yang ditulis dalam algoritma terdefinisi dengan jelas sehingga mudah dilaksanakan oleh pengguna algoritma. Oke. Jadi urutan langkah-langkah itu menjadi penting ya dalam sebuah algoritma yang kita tuliskan. Dan itu harus mudah dipahami. Nah, nanti saya berikan contoh lagi ya yang lain. Kemudian sifat yang berikutnya, finiteness. Suatu algoritma harus memberi kondisi akhir atau output setelah melakukan sejumlah langkah yang terbatas jumlahnya untuk setiap kondisi awal
atau input yang diberikan. Jadi, suatu algoritma itu tentunya ya ada endingnya gitu ya. Ada endingnya. Ya, ada awal dan ada akhir pasti. Endingnya itu berupa apa informasi yang kita bisa peroleh. Kemudian yang berikutnya, sifat algoritma yang berikutnya adalah efektif. Efektif. Setiap langkah dalam algoritma bisa dilaksanakan dalam suatu selang waktu tertentu sehingga pada akhirnya memberi solusi sesuai dengan yang diharapkan. Jadi selain output yang kita harapkan, tetapi algoritma yang kita susun itu adalah efektif. Efektif dan efisien sebenarnya ya. Efektif. Sebagai contoh tadi tuh, misalkan saya suruh Anda buat algoritma untuk menentukan jalur terpendek ya, dari Undipa ke MTC. Jalurnya ada banyak tuh. Ya, jalurnya ada banyak. Tugas kita sebenarnya sebagai seorang develop, sebagai seorang programmer nantinya, bisa merekomendasikan jalur yang mana yang bisa kita tempuh untuk mendapatkan waktu yang cepat dan jalur yang terpendek. Begitu. Yang kedua, jalur terpendek itu bukan hal solusi yang terbaik sebenarnya ya. Karena bisa jadi jalur yang terpendek itu kemungkinan ada macet dan segala macam, sehingga mencari jalur yang lain yang kemungkinan waktunya lebih cepat sampai di MTC gitu. Efektif. Kemudian sifat yang berikutnya adalah general. Langkah-langkah algoritma berlaku untuk setiap himpunan input yang sesuai dengan persoalan yang akan diberikan, tidak hanya untuk himpunan tertentu saja. Jadi dia bersifat umum. Makanya algoritma itu, saya ulangi ya, Anda ingin menguasai bahasa pemrograman gitu ya. Sebenarnya intinya adalah algoritmanya sama, gitu ya. Algoritmanya sama. Misalkan nih, saya akan menghitung uh, menghitung menghitung saya akan menghitung apa namanya? Saya akan menghitung luas segitiga. Jadi langkah-langkahnya itu langkah-langkahnya langkah-langkahnya ya, langkah-langkahnya kalau saya bilang menghitung luas segitiga ya, menghitung luas segitiga, langkah-langkah yang kita harus bisa berikan, gitu ya. Misalkan apa inputnya, ya, data apa yang kita input untuk menghitung luas segitiga, prosesnya bagaimana, dan outputnya bagaimana. Jadi itu harus bersifat umum, yang kemudian algoritma itu bisa kita tuangkan nanti ke dalam bahasa C kah, bahasa Java kah, bahasa PHP kah, dan lain sebagainya. Jadi kalau ingin menguasai bahasa pemrograman, langkah pertama sebenarnya Anda harus menguasai algoritma. Itu. Anda harus menguasai algoritma. Gitu ya. Oke. Kemudian contoh misal ya. Susun algoritma untuk mencari angka terbesar atau maksimum dari suatu kumpulan bilangan bulat yang terbatas banyaknya. Nah, kira-kira kalau seperti ini, apa yang kamu bayangkan ya? Apa yang kamu pikirkan? Kira-kira apa yang kamu pikirkan terkait dengan ini?
Oke, yang pertama nih, jadi kalau ingin mencari nilai terbesar dari sekelompok data ya, misalnya kita input nih, ada datanya 10. Data pertama 2, 3, 10, 20 diacak ya. Kita ingin mencari nih, dari 10 data itu yang mana paling terbesar nilainya. Bagaimana langkah-langkahnya? Ini. Yang pertama adalah ambil satu angka pertama, misalkan ya, dan anggaplah angka pertama dalam kumpulan ini sebagai yang terbesar atau maksimum nilainya. Kemudian yang kedua, ya, bandingkan angka maksimum yang tadi itu ya dengan angka berikutnya dalam sebuah kumpulan. Bila angka berikutnya tersebut lebih besar, maka jadikanlah ia nilai maksimum, ditukar Ki. Kemudian yang langkah ketiga, ulangi langkah kedua. Bandingkan terus. Sehingga tidak ada data lagi yang akan tersisa dalam sebuah set atau sebuah himpunan. Kemudian yang keempat, hentikan perbandingan setelah semua angka selesai dibandingkan. Maka angka terbesar dalam himpunan tersebut adalah angka maksimum yang terakhir. Oke. Nah, secara lebih rinci, seperti ini ya. Jadi, andaikan N adalah banyaknya angka dalam himpunan, ya misalkan nanti N itu nilainya 10 lah. 10 angka dalam himpunan ya, dalam sebuah himpunan. Kemudian indeks sama dengan 1. Jadi mula-mula kita berikan variabel indeks ini, itu nilainya sama dengan 1. Jadi maksimum sama dengan angka pada indeks yang pertama. Misalkan ini ya, indeks pertama, kedua, ketiga, sampai 10 gitu ya. Nilai indeks pertama misalkan nilainya 5, ini misalkan nilainya 10, ini 2, diacak ya, sampai 10. Nah, mula-mula variabel maksimum ini kita anggap sebagai nilai maksimum dari angka pada indeks ini. Misalkan nilainya 5 di sini kan, indeks pertama kan nilainya 5 kan. Nah, jadi maksimum itu nilainya sama dengan 5. Nah, langkah keempat, selama indeks lebih kecil dari N, ini kan looping nih ya, selama indeks, kan indeksnya baru pertama tadi kan, 1 apakah lebih kecil dari N, N itu adalah 10 kan, maka lakukan. Ini kan dia berulang nanti nih, looping kan, looping. Nah, bila angka pada sebuah indeks, bila angka pada indeks yang pertama itu lebih besar sama dengan nilai maksimum, maka kerjakan maksimum itu sama dengan angka yang ke indeks. Angka yang keberapa itu dilaksanakan. Ini yang kemudian dieksekusi. Kemudian langkah berikutnya, indeks sama dengan indeks ditambah 1 untuk menaikkan, untuk membandingkan indeks yang kedua sekarang. Tadi kan yang pertama tuh. Nah, ulangi lagi untuk indeks berikutnya dan seterusnya sampai dengan nilai indeks ini tidak lebih kecil daripada N. Gitu. Nah, angka terbesar dalam himpunan adalah maksimum yang paling terakhir. Oke. Nah, kemudian algoritma itu pun juga selain disusun dalam bentuk kalimat seperti ini, bisa juga disusun dalam bentuk prosedur code. Apa itu prosedur code ini ya? Bentuk algoritma yang menyerupai instruksi program komputer, artinya algoritma itu sudah mirip dengan instruksi coding program. Jadi dia
sudah mendekati dengan implementasi coding program. Jadi sebenarnya kalau kita ingin buat program tadi saya bilang menghitung luas segitiga, yang kita pikirkan adalah bagaimana algoritmanya. Gitu kan? Bagaimana algoritmanya? Tadi saya bilang algoritma itu ada sifat-sifatnya ya, minimal ada 3 bagian besar, apa inputannya, bagaimana prosesnya, dan apa informasi yang ingin diperoleh. Kemudian dari algoritma itu kita akan tuangkan nanti dalam bentuk prosedur code. Nah, dalam prosedur code inilah kemudian nanti kita akan terjemahkan dia ke dalam bahasa pemrograman apa, ke C kah, ke Java kah, dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini ya, bentuk algoritma yang menyerupai instruksi program komputer itu disebut sebagai prosedur code. Contoh, yang tadi ya, sama. N sama dengan input. Dalam hal ini adalah banyaknya angka. Indeks sama dengan 1. Jadi maksimum sama dengan angka pada indeks ke-1 itu berapa nilainya. While, nah ini while ini adalah instruksi looping ya. Dalam bahasa pemrograman itu kita kenal ada 3 jenis looping sebenarnya. Ada while, ada for, ada do while. Nanti kita akan bahas semuanya. While index apakah lebih kecil daripada n, do. Do itu kerjakan ya. Apa yang dikerjakan ini? If angka pada indeks apakah lebih besar daripada nilai maksimum? Kalau iya, then maka maksimum sama dengan angka pada indeks tersebut. Oke, ini teruskan berulang. Indeks sama dengan indeks tambah 1 untuk menaikkan nilai variabel indeks. Indeks yang ke-1, indeks yang kedua, indeks yang ketiga, sampai dengan nilai indeks itu tidak lebih kecil daripada nilai n. Di mana n itu yang kita input, misalkan n-nya sama dengan 10. Print nilai terbesar. Itu adalah nilai maksimum. Ini sudah mirip dengan coding program sebenarnya. Yang nanti prosedur code ini kita akan terjemahkan dia ke dalam bahasa pemrograman, ke C, atau ke Java, atau ke PHP, atau ke bahasa pemrograman yang lain, terserah kita. Gitu. Makanya saya bilang, kalau ingin belajar bahasa pemrograman, semua bahasa pemrograman itu intinya sama. Anda mau kuasai C, Anda mau kuasai Java, Anda mau kuasai PHP, sama, Ji. Apa yang sama? Algoritmanya yang sama. Prosedur code-nya yang sama. Yang berbeda apa? Yang berbeda adalah struktur dari masing-masing bahasa pemrograman ini. Struktur coding antara C dengan Java pasti ada sedikit berbeda. Di mana saya menulis variabel di C, di mana saya menulis variabel di Java, di mana saya menulis variabel di PHP, itu berbeda pasti. Yang samanya adalah algoritmanya, itu pasti sama. Gak mungkin ada yang berbeda. Jadi, kalau ingin menguasai programming, maka kuasai algoritmanya. Yang kedua, kuasai struktur bahasa pemrograman yang kamu minati. Entah itu C, entah itu Java, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga sebenarnya adalah kuasai database-nya. 3 sebenarnya. Tapi pada mata kuliah ini kita akan fokus ke algoritma. Oke. Nah, ini struktur algoritma yang kemudian nanti kamu harus coba praktekkan ya. Yang pertama, setiap algoritma itu pasti memiliki bagian header. Oke, sorry. Nama dari algoritmanya. Kamu bikin apa? Ini memuat nama algoritma serta informasi atau keterangan tentang algoritma yang ditulis. Maksudnya yang kamu tulis langkah-langkah ini adalah algoritma apa? Misalkan algoritma bikin kue, algoritma menghitung luas segitiga, algoritma untuk apa, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada bagian deklarasi atau definisi variabel.
memuat definisi tentang nama variabel, nama tetapan, nama prosedur, nama fungsi, tipe data yang digunakan dalam sebuah algoritma. Ya, tidak semua juga ini kamu gunakan ya dalam algoritma. Bisa jadi bisa diselesaikan hanya menggunakan variabel saja. Nah, kemudian bisa diselesaikan hanya menggunakan konstan, tetapan. Bisa juga algoritma itu dipecah menjadi prosedur dan lain sebagainya. Oke. Kemudian yang ketiga, bagian deskripsi atau rincian langkah-langkah. Memuat langkah-langkah penyelesaian masalah, termasuk beberapa perintah seperti baca data, tampilkan, ulangi, gitu ya, yang mengubah data input menjadi output, instruksinya. Oke. Kemudian ini yang paling penting tiga-tiga ini ya. Jadi ada bagian headernya, deklarasi variabelnya, kemudian instruksinya. Apa yang mau ditampilkan, apa yang mau diproses, apa yang mau dihasilkan informasinya. Input, output, proses. Oke. Contoh yang lain. Susun algoritma atau prosedur code yang menghitung luas sebuah lingkaran. Nah, ini luas lingkaran kasusnya ya. Di mana jejari lingkaran dimasukkan oleh user. Nah, oke, bagaimana algoritmanya? Ini yang pertama ya. Algoritma luas lingkaran ini headernya. Oke. Ini hanya keterangan di bawah menghitung luas lingkaran apabila jari-jari lingkaran tersebut diberikan. Deklarasinya bagaimana? Ini definisi nama tetapan. Dia bilang pakai konstan P. P itu variabel ya. Variabel yang sifatnya konstan, artinya nilai data yang nggak bisa dirubah. Nanti kita bahas lebih detail mengenai variabel ya. Apa itu variabel? Apa itu variabel lokal, variabel global, variabel konstan, dan lain sebagainya. Kemudian definisi nama peubah atau variabel yang tadi ini ya. Kemudian real jari-jari luas. Ini nama variabel adalah jari-jari dan luas. Ada dua variabel yang kita gunakan dan ada tiga sebenarnya, satu bersifat konstan. Deskripsinya bagaimana? Nah, dibilang read input jari-jarinya. Setelah diinput, diproses. Apa prosesnya? Luas sama dengan Pi kali R kali jari-jari kali jari-jari. Ini kan proses nih. Kemudian cetak hasilnya. Apa informasinya? Write, tampilkan, luas. Berapa luasnya? Ini Pi 3,14 kali jari-jari kali jari-jari. Berapa jari-jarinya? Ini yang kita input di sini. Misalkan nilai ini adalah 5, berarti 3,14 kali 5 kali 5. Dan hasilnya tampilkan. Nah, ini. Oke. Contoh yang lain. Susun algoritma untuk menghitung rata-rata sejumlah angka yang dimasukkan lewat keyboard oleh user. Misalkan ya, nanti saya akan input 1, 3, 5, 10, 2. Ini ada 1 ya. Ada 5 data nih ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data ini. Ada 5 ini. Ini nanti kita akan mencari berapa sih average rata-rata dari 5 data ini. Gitu. Nah ini, algoritma nilai rata-rata. Itu headernya. Jadi setiap ini kamu harus memiliki header. Oke. Kemudian header itu kemudian nanti itu akan akan kamu tuliskan sebagai keterangan bahwa algoritma itu adalah algoritma untuk apa? Dalam hal ini adalah algoritma untuk menghitung nilai rata-rata.
Oke. Kemudian definisinya apa? Jadi ada beberapa variabel yang kita butuhkan. Ada variabel X, variabel N, variabel K, variabel jumlah bertipe integer, tipe data ini ya. Kemudian ada juga satu variabel bertipe nilai rata-rata bertipe real nantinya. Nantilah kita bahas mengenai apa sih itu tipe data ya. Ada berapa jumlah tipe data yang dikenali oleh bahasa pemrograman gitu ya. Ada tipe data bilangan bulat, tipe data bilangan pecahan, tipe data bilangan string, dan lain sebagainya. Oke, rinciannya ya, rincian langkahnya atau deskripsinya. Jadi masukkan jumlah datanya. Misalkan dibilang nih read n, misalkan n-nya sama dengan 5. Oke. Jadi K sama dengan 1. Jumlah sama dengan 0. While ini kan looping ya. Apakah K lebih kecil atau sama dengan N? Ya, misalkan K itu berapa? 1 kan. Apakah 1 ini lebih kecil atau sama dengan N? Di mana N itu adalah 5 misalkan ya. 5. Ini kan 5 kan yang kita input ya. Berarti kondisi benar. Kalau benar kondisinya do, looping ini ya. Ini loopingnya dari sini sampai di sini. Read X. Nah, dibilang baca read X. Dimana X itu adalah variabel tadi ini ya. Ini variabel bertipe integer. Baca nilai X. Kemudian jumlah sama dengan jumlah ditambah X. Oke, kemudian K sama dengan K ditambah 1. Ini untuk menghitung jumlahnya. Misalkan nanti apa namanya? Nilai yang pertama itu 1, nilai yang kedua 2, nilai yang ketiga 5, nilai yang keempat 2 gitu ya. Misalkan ini 3. Ini ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini di looping terus ini. Ditambah ini totalnya berapa? Itulah didapatkan jumlah nanti di sini. Oke. Nah, kemudian untuk menghitung nilai rata-rata, berarti nilai rata-rata sama dengan berapa jumlahnya ini semuanya dibagi dengan N, di mana N itulah jumlah data yang di-input. Itulah nilai rata-rata yang akan ditampilkan. Oke, jadi pahami ya. Kemudian, nah, ini kan baru prosedur code ya. Nah, bagaimana kemudian prosedur code ini nanti kita akan terjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Misalkan nih, bahasa pemrograman C++. Jadi sebelum Anda belajar ke bahasa C++, seyogianya, minggu yang lalu ini kita sudah pernah belajar sedikit mengenai struktur coding dari bahasa C. Bagian pertama apa, kedua apa, di mana saya menuliskan variabel dalam struktur C, di mana saya menuliskan instruksi utama dalam C, apa instruksi untuk menginput data, apa instruksi untuk menampilkan data, itu kan berbeda-beda dengan bahasa pemrograman yang lain ya. Nah, misalkan bagian header, ini ada komentar tentang program. Nah, itu dia gunakan simbol slash. Yang kedua, preprocessor. Dia pakai keyword include. Nah, apa itu include harus dijelaskan lah ya. Kemudian ada using namespace std. Ini bawaan dari C++ yang kemudian nanti kalian bisa tambahkan. Include itu adalah untuk library ya. Apa itu library nanti saya jelaskan. Oke, kemudian ada bagian deklarasi. Entah itu deklarasi fungsi atau function. Entah itu deklarasi variabel yang kamu gunakan. Variabel dalam hal ini adalah apakah dia tetapan, apakah variabel bertipe integer, float, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga bagian deskripsi. Ini terkait dengan instruksi utama. Void main, apa instruksi yang kamu ingin lakukan. Apakah instruksi input, instruksi output, prosesnya bagaimana, dan lain sebagainya. Contoh. Nah, ini contoh ya. Menghitung luas lingkaran. Prosedur code-nya ini. Ya toh, prosedur code-nya. Jadi deklarasi nanti ada variabel P, nilai konstantnya ini, ada variabel juga namanya jari-jari dan luas,
deskripsi nanti input jari-jari, hitung luas, tampilkan luas. Ini codingnya ke dalam C. Slash ini nama program luas lingkaran. Include iostream.h. iostream ini adalah library untuk input output. Input output stream, iostream. Using namespace std, kemudian yang berikutnya adalah ini definisi deklarasi variabel ya. Define P, define ini dalam bahasa C adalah untuk deklarasi variabel yang sifatnya konstan. Define P 3,14. Oke, kemudian deklarasikan dua variabel jari-jari dan luas bertipe float. Di dalam program utamanya atau deskripsinya, dia input jari-jari. Dalam C dia pakai C input, input jari-jari. Ya, ini di input di keyboard. Luas, misalkan kamu input nanti di sini 5 di keyboardnya. Luas sama dengan P 3,14 kali 5 kali 5 kali 5. C out luas. Berapa luasnya? Ini tadi hitungannya. Gitu. Mudah kan? Jadi entah nanti ini kamu tuangkan ke dalam C atau ke dalam Java atau ke dalam PHP dan bahasa pemrograman yang lain itu sama juga algoritmanya. Yang beda hanya struktur penulisan dalam bahasa pemrograman itu. Gitu ya. Oke, sekira itu ya yang kita bahas dalam video pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan Anda bisa memahami ya. Dan nanti bisa mencoba beberapa contoh coding ini yang kemudian nanti Anda bisa instruksikan dalam beberapa bahasa pemrograman. Oke, the next video kita akan membahas terkait dengan tipe data, variabel, looping, dan lain sebagainya lah ya. Oke, tetap semangat ya. Dan salam kolaborasi dan jangan sungkan untuk bertanya di grup-grup yang saya telah siapkan ya. Terutama nanti Anda akan banyak berinteraksi di LMS kita, Learning Management System, dalam hal ini adalah Deep Learning. Jadi semua materi ini, video ini pun juga Anda bisa akses nanti di Deep Learning. Ya, oke, sekira demikian video ini dan pertemuan kita pada hari ini. Kita akan ketemu lagi nanti di pertemuan berikutnya di minggu depan. Sekira demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.